Hai, pada video-video sebelumnya kita telah banyak membahas tentang teori evolusi, khususnya teori evolusi Darwin melalui seleksi alam, yang dimana setiap makhluk hidup itu mewarisi sifat dari orang tuanya dan mempunyai mutasi genetik yang membuatnya sedikit berbeda. Dan setelah banyak generasi dan waktu yang lama, organisme ini berubah menjadi spesies yang berbeda karena pengaruh lingkungan. Organisme yang dulunya bisa berkembang biak, sekarang sudah tidak bisa lagi. Ini disebut dengan spesiasi. Di video kali ini kita akan banyak membahas tentang spesiasi, makanya tonton sampai habis, oke? Spesiasi itu muncul disebabkan oleh beberapa hal dan alasan, dan sebagian besar itu telah diobservasi. Secara umum, setidaknya terdapat 4 tipe spesiasi yang terjadi, yaitu allopatric, sympatric, peripatric, and parapatric. Yang pertama adalah spesiasi allopatric. Spesiasi allopatric adalah tipe spesiasi yang paling mudah dipahami karena spesiasi ini muncul ketika ada penghalang geografi yang memisahkan populasi makhluk hidup menjadi dua populasi yang lebih kecil. Contohnya, ketika dalam sebuah danau yang luas dan airnya menyusut dan muncul daratan yang memisahkan dua bagian danau, atau dalam pulau ada sungai yang memisahkan habitat tempat tinggal populasi makhluk hidup. Dan contoh lain, kemunculan formasi gunung secara perlahan yang memisahkan populasi makhluk hidup. Ketika penghalang geografi ini muncul, maka seiring dengan berjalannya waktu, spesiasi akan terjadi karena mutasi genetik juga akan terus muncul. Perbedaan kondisi lingkungan akan perlahan membuat perbedaan dalam populasi makhluk hidup. Beda halnya dengan spesiasi sympatric. Dalam proses spesiasi sympatric ini tidak terdapat penghalang-penghalang geografi, tetapi spesiasi ini disebabkan oleh terbatasnya aliran gen atau gene flow, seperti munculnya populasi yang mempunyai sifat poliploidi atau kondisi di mana organisme ini memiliki lebih dari sepasang set kromosom. Organisme poliploidi ini hanya dapat berkembang biak antara satu sama lain. Faktornya adalah ketidakcocokan sexual selection atau seleksi seksual. Isolasi habitat juga kadang menjadi faktornya. Spesiasi sympatric ini sangat jarang terjadi dan penghalang geologi itu bukanlah penyebabnya. Sedangkan spesiasi peripatric itu terjadi ketika kelompok kecil makhluk hidup berpisah dari populasi besarnya yang disebabkan oleh penghalang geologi juga. Spesiasi ini mirip dengan spesiasi allopatric. Yang membedakannya adalah ini terjadi di kelompok kecil makhluk hidup dan kelompok kecil ini menjadi subpopulasi, dan lama-kelamaan subpopulasi ini menjadi spesies yang berbeda dari populasi utamanya. Jenis spesiasi yang terakhir adalah parapatric. Spesiasi ini terjadi ketika spesies makhluk hidup itu tersebar ke area geografi yang sangat luas. Hal ini menyebabkan setiap individu itu kawin dengan kerabat atau spesies makhluk hidup yang sangat dekat dengannya. Dalam hal ini tidak ada penghalang geologi, tapi perbedaan dapat muncul di habitat yang lebih luas dalam periode waktu yang lama. Itulah tadi jenis-jenis spesiasi. Berapa lama proses spesiasi ini bisa muncul? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melihat fosil yang mengindikasikan terjadinya spesiasi. Dan ini menunjukkan bahwa jangka waktu yang lama dapat menghasilkan perbedaan kecil dalam makhluk hidup, kemudian diikuti oleh perubahan atau perbedaan yang sangat besar. Namun, ada juga spesies yang perubahannya itu sangat-sangat sedikit dalam waktu yang lama. Tapi pada umumnya, spesiasi itu memerlukan waktu selama ribuan hingga jutaan tahun. Inilah penyebab mengapa proses spesiasi ini sulit untuk diobservasi langsung dalam jangka waktu hidup kita. Namun demikian, spesiasi ini betul-betul terjadi dalam waktu yang lama dan menghasilkan makroevolusi dan kemudian menjadi penyebab keanekaragaman makhluk hidup yang ada sekarang. Cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik selanjutnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, sains itu menyenangkan dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.